yang dipercayakan oleh teman-teman panitia. Pertandingan di Liko Butun ya Pak. Liko Butun yang di Beliko sana? Di Beliko sana. Beliko itu masuk di kecamatan Lautan Umum Beliko? Oh iya ya. Kalau untuk di wilayah Aduna Barat berarti tidak. Tidak ada turnamen tahun ini Pak. Yang apa Wakil Bupati Cup itu? Wakil Bupati Cup? Wakil Bupati Cup kemarin itu terakhir Ricu. Ricu, dan sampai sekarang untuk turnamen sepak bola itu mungkin karena faktor kekacauan itu jadi memberi tekanan kepada kepanitiaan untuk mau membuka turnamen itu juga mereka perlu berpikir jauh karena mungkin faktor traumanya lah mungkin. Kemudian di Sonal Tari kan pernah dibuka itu? Kalau Sonal Tari tahun berapa ya selesai? Sonal Tari itu sekitar tahun 2019 ya, 2019-2020 itu sempat terselenggarakan. Karena untuk di wilayah Sonal Tari itu, lapangan Sonal Tari itu memenuhi kriteria, secara aturan memenuhi kriteria dan terdaftar di ASKAP. Dan itu bisa buka turnamen secara open. Jadi sepengetahuan kita bahwa yang bisa buka turnamen selama ini kan di Badan, di lapangan di Badan ini, dengan yang di Sonal Tari. Sedangkan yang lain-lain tidak ada. Kalau dua-duanya ini ditutup, berarti potensi-potensi kita punya ini kan dikemanakan begitu? Jadi harapan dari Pak itu apa? Jadi begini, harapan saya kepada masyarakat di wilayah Aduna Barat, harapan saya sebagai guru penjas dan memandang perlu untuk menyampaikan kepada orang-orang tua dan juga orang-orang muda yang mungkin tidak minatnya di sepak bola, mari kita beri dukungan terhadap regenerasi kita dari tingkat SD, SMP sampai SMA maupun dewasa yang notabene-nya masih berjiwa muda, yang dimana potensi mereka itu bisa mereka ekspor ke turnamen-turnamen yang kayak seperti Perseptim, BNP dan juga mungkin tim-tim lain ya yang seperti Perseka, Arsenal, Citra Damai gitu. Tadi Pak, kemarin kan SMA Negeri menjuarai juara 2 ya? Kalau untuk kemarin SMA Negeri luar biasa lah, saya bersyukur sekali karena yang dimana untuk di wilayah Aduna Barat, konteks di Kabupaten Flores Timur itu kalau untuk wilayah Aduna Barat terkait sepak bola itu dianggap enteng. Tetapi kemarin untuk SMA Negeri 1 Aduna kami membuktikan di lapangan Ile Mandiri. Untuk SMA Negeri 1 Aduna Barat pertandingan antar zona kami menduduki juara 3. Untuk pertandingan Liga Pelajar konteksnya Kabupaten Flores Timur yang dimana itu dipertandingkan oleh zona Adonara maupun zona Larantuka, karena kebetulan kita karena melihat jarak juga ya Pak. Jadi Adonara Barat ikut zona Larantuka. Jadi kemarin kita menduduki juara 2. Berarti kita punya potensi nih Pak. Jadi itulah Pak. Jadi melihat dari hasil perjuangan anak-anak dan bisa menduduki tingkat 2, itu berarti bahwa Adonara juga punya potensi yang luar biasa. Adonara Barat khususnya. Iya Pak. Terus di Albertus Cup yang di tingkat SMP juga dari Sata Boga 5 juga kemarin juara 3 itu. Oleh karena itu dengan potensi anak-anak ini yang dimana kemarin Liga Pelajar juga mereka menduduki juara 2 dan potensinya luar biasa kemarin. Kemarin saya anak-anak mereka sementara bertanding, saya didekati oleh ada pelatih coach dari ini Geril Hayon. Pelatih BNP. Dari pelatih BNP ya. Melirik ada beberapa pemain dan itu saya berterima kasih juga kepada Bapak Heri Jeffrey. Pak Geril Hayon. Ya, Geril Hayon ya, Pak Geril, minta maaf Pak Geril Hayon. Terima kasih banyak. Saya dengar bahwa Pak juga ada mengrekrut 1-2 pemain dari SMA untuk memperkuat Perseptim di under 17. Oke. Berarti Pak, kita membenahi Adonara Barat, apa yang perlu kita benahi? So kita bisa maju lah seperti kecamatan-kecamatan lain. Ya, itu yang saya perlu mau menyampaikan kepada teman-teman muda bahwa jika ada ruang untuk teman-teman mengekspor teman-teman mereka punya minat bakat dalam dunia sepak bola, ketika ada membuka turnamen. Ada kampung yang membuka turnamen, mari kita memberi dukungan yang sehat. Intinya jangan kacau lah. Ya, harapan saya itu tuh jangan bikin kacau karena gini. Pertandingan di Adonara Barat itu juga merupakan sebuah sumber pemasukan juga ya Pak ya? Karena ketika kita menyelenggarakan sebuah turnamen, ya jelas yang paling pertama adalah
di sekitaran itu tuh kan Ekonominya ekonominya bisa berjalan, terbantu. ya. Sayang loh kalau di Adonara Barat kita tidak buka pertandingan, sedangkan di wilayah-wilayah Adonara Timur saya sampai iri kalau di wilayah Timur ada buka pertandingan, kita antusias dari Adonara Barat pergi ke sana. Sedangkan di wilayah Adonara Barat yang dimana kita juga sudah punya, artinya secara sarana prasarana pendukung pertandingan sepak bola itu bisa berjalan sangat memenuhi. Kenapa kita tidak bisa buka turnamen? Yang menjadi kendala sekarang itu adalah minim pengetahuan kita akan segala macam bentuk aturan terkait dalam sepak bola. Jadi aturan inilah yang menciptakan benturan di dalam lapangan ketika wasit mengambil keputusan. Karena pengalaman saya kemarin loh Pak di lapangan apa? Kemarin saya di Beliko tuh? Iya, di Beliko kemarin. Itu kan ya saya mengerti karena SDM kita terbatas akan aturan sepak bola. Karena aturan sepak bola itu tuh sekarang ya mungkin setiap tahun tuh berubah sedikit lah ya. Ada berubah tapi sedikit. minimalnya begini Pak, dengan aturannya begitu, walaupun kita tidak tahu, tapi nilai sportivitas itu harus dijunjung. Iya itu. Kalau kita mau maju ya kita junjung sportivitas. Kalah menang itu hal seperti biasa. Berarti salah satu faktor kita tidak Adonara Barat kita tidak maju-maju dalam bidang olahraga ini karena persoalan itu juga Pak. Iya Pak. Itulah yang saya sampaikan tadi Pak. Hanya karena aturan di mana yang kemarin saya lihat di lapangan ini, saya bicara apa yang berdasarkan saya lihat di lapangan itu, penonton yang menjadi provokasi pemain. Nah, itu yang saya bilang, saya sayang sekali. Anak-anak punya potensi besar, tetapi penonton ini kenapa ya? Terus pemain kita kan dipimpin oleh wasit. Ya, percayakan kepada wasit lah. Percayakan kepada wasit, dan wasit itu tidak bisa memihak kepada siapa saja. Dia beri keputusan itu berdasarkan apa yang dia lihat. Oke Pak, di penghujung podcast ini, saran Pak untuk anak muda Adonara Barat. Yang pertama, saya Pak bisa konteskan bahwa bisa menyampaikan terkait dengan gaya hidup. Kita atlet gaya hidupnya, rokok, itu bisa disampaikan lah. Jadi gini, kalau untuk di bidang olahraga, yang paling pertama adalah kita menjaga kesehatan, kebugaran jasmani. Oleh karena itu hindari minuman-minuman keras dan juga rokok, dan jauhi narkoba. Bila perlu minta maaf orang-orang muda. Hal pacaran boleh yang mengarah ke mengganggu kesehatan boleh kurangi, dibatasi. Karena gini, kita bermain bagus, kita punya potensi, tetapi kalau tidak didasari dengan faktor kesehatan kita menjadi terganggu, maka semuanya bakal jadi sia-sia, Bang. Ya. Jadi harapan saya, jaga kebugaran jasmani dengan pola hidup sehat yang luar biasa. Tidak boleh merokok, tidak boleh minuman keras. Mete coba dikurangi. Mete boleh dikurangi lah. Bila perlu hentikan metenya. Karena kita atlet ini. Karena ya Pak. Karena kemarin yang di Liga Pelajar itu kan kita tekankan betul. Tidak boleh yang lain-lain. Tidak boleh yang mengarah pada mengganggu kesehatan tubuh, untuk dimana di dalam pertandingan menjadi faktor pengganggu. Iya, pengganggu teman-teman lain. Karena soal psikis ini juga sangat kalau ketika kita dalam satu kesebelasan kita yang jadi cedera ataupun ini baru itu tuh kan sangat mempengaruhi tim. Ya, Pak. Tapi akhirnya kita berjuara ya, Pak. Ya, terus Pak, terus saya juga berharap kepada ASKAP Kabupaten Flores Timur, bolehlah sekali-sekali kalau memang merekrut pemain, bolehlah datanglah ke SMA Negeri 1 Adonara Barat, karena di SMA Negeri 1 Adonara Barat juga menyediakan potensi-potensi luar biasa dalam dunia sepak bola. Buktinya kemarin LPI kita menduduki juara 2. Oleh karena itu saya berharap bukalah ruang untuk anak-adik saya di wilayah Adonara Barat untuk mereka mengekspor mereka punya potensi yang luar biasa di kancah yang lebih tinggi lagi. Jangan hanya di Tarkam wilayah Adonara Barat saja, tetapi bolehlah mereka mengekspor di luar Adonara Barat gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Marianus atas waktunya. Satu kata terakhir saya sampaikan bahwa sejago-jagonya kita, sehebat-hebatnya kita, entah itu kalah, entah itu menang, di olahraga, sportivitas,
tetap nomor satu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Andes, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih banyak Pak Vicky, terima kasih banyak sudah memberi ruangan untuk saya menyampaikan aspirasi saya kepada masyarakat wilayah Adonara Barat untuk menjaga anak-anaknya, untuk menjaga kesehatan tubuh jasmani mereka, supaya apa yang menjadi harapan kita dapat terwujud dengan mereka mengekspor mereka punya minat bakat, potensi mereka, di mana potensi mereka itu dikembangkan bila perlu di luar dari wilayah Adonara Barat.